Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kami dari kelompok G akan menjelaskan tentang laporan yang sudah kelompok kami buat di mata kuliah Bisnis Intelijen dengan dosen pengampu Ibu Nur Fitrianti. Untuk pembahasannya pada kali ini yaitu ada latar belakang, pemahaman data, kamus data, dan perancangan data warehouse. Selamat malam, saya Alfa dengan NRP 9920230059. Saya akan membahas latar belakang. Kaggle adalah platform yang menghadirkan beragam dataset dari berbagai domain yang bisa digunakan untuk analis data, pembangunan model machine learning, dan keperluan lainnya. Tugas ini bertujuan untuk merancang skema data warehouse (DW) berdasarkan data yang didapatkan dari Kaggle. Data warehouse adalah sistem yang dirancang untuk menghubungkan, menyimpan, dan mengelola data dari berbagai sumber untuk analis yang lebih efektif. Pemahaman data. Dataset perjalanan memberikan informasi rinci tentang berbagai perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan, termasuk tujuan mereka, tanggal perjalanan, durasi perjalanan dalam hari, demografi wisatawan, nama, usia, jenis kelamin, dan kebangsaan, serta jenis dan biaya akomodasi dan angkutan. Dengan saya, Arfiel Timothy Rantung, dengan NRP 9920230058. Di sini saya akan membaca kamus data. Yang pertama, atribut, trip ID, tipe data integer, keterangan ID dari perjalanannya, kriteria 1-139, ID dari trip perjalanan. Kedua, destinasi, string, keterangan tujuan dari perjalanan, kriteria London, paket, Bali, New York, Tokyo, dan sebagainya berikut. Ketiga, atributnya start date, tipe data date, keterangan tanggal mulai perjalanan, kriteria tanggal 6, bulan 6, tanggal 15 2021 sampai bulan 5 tanggal 21 2025, format bulan, hari, tahun. Yang keempat, end date, tipe data, date, keterangan tanggal berakhir perjalanan. Kriteria bulan 6 tanggal 20 2021 sampai bulan 5 tanggal 29 2025, format bulan, hari, tahun. Yang kelima, atribut, durasi, tipe data integer, keterangan tentang hari wisatawan berpergian. Kriteria 5-14. Yang keenam, traveler name, tipe data string, keterangan nama wisatawan, kriteria memiliki nama wisatawan yang beragam. Yang ketujuh, traveler age, tipe data integer, keterangan tentang umur wisatawan, kriteria 20-60. Yang kedelapan, traveler gender, tipe data string, keterangan jenis kelamin wisatawan, kriteria male, female. Yang kesembilan, atribut traveler nationality, tipe data string, keterangan kewarganegaraan wisatawan, kriteria American, Canadian, Korean, British, Vietnamese. Yang ke-10, tipe data accommodation, tipe data string, tipe akomodasi,
airplane, bus, car, car rental, ferry, flight, plane, subway, train. Yang ke-11, atribut akomodasi, tipe data integer, keterangan rentang harga kisaran dari 20 sampai 3.000 dolar. Kriteria 20 sampai 3.000 dolar. 12. Transportasi type. Tipe data string, keterangan tipe transportasi yang digunakan, kriteria Airbnb, guest house, hotel, hostel, resort, yacht, vacation rental, villa. Yang ke-13, tipe atribut transportation cost, tipe data integer, keterangan biaya transportasi, kriteria 20 sampai 1.200 dolar, rentang harga kisaran dari 20 sampai 1.200 dolar. Yang selanjutnya ada perancangan data warehouse. Nama saya Ramdan Mahfuz dengan NRP 16/2021-027. Mungkin boleh rada dibesarkan. Di sini yang pertama itu ada dimensi traveler dengan primary key-nya itu traveler ID, tipe datanya integer, yang ada atribut traveler name dengan tipe data string dan traveler gender dengan tipe data string. Kemudian ada dimensi time atau dimensi waktu dengan start date sebagai primary key, tipe datanya itu date. Kemudian ada atribut end date juga dengan tipe datanya itu date. Yang selanjutnya ada dimensi transportation. Untuk primary key-nya itu ada transportasi ID, tipe datanya integer. Kemudian tipe dari transportation ini memiliki tipe data string. Kemudian ada dimensi akomodasi. Itu sebagai primary key-nya ada accommodation ID dengan tipe data integer, kemudian ada accommodation type dengan tipe data string. Yang selanjutnya ada dimensi traveler nationality atau dimensi kebangsaan dari si travelernya. Yang pertama, primary key-nya itu ada traveler nationality ID dengan tipe data integer, kemudian ada traveler nationality sebagai atribut juga dengan tipe data string. Yang selanjutnya ada dimensi geografi. Untuk primary key-nya ada trip ID dengan tipe data integer, kemudian ada destination dengan tipe data string. Di table fact-nya berisikan primary key dari berbagai macam dimensi yang kemudian berubah menjadi foreign key. Di sini untuk foreign key 1 ada trip ID, kemudian ada date ID, transportation ID, accommodation ID, traveler nationality, traveler ID. Untuk bagian measurement-nya ada accommodation cost, transportation cost, dan duration. Ini masuk ke dalam table fact. Nah, pada dimensi traveler ini dikategorikan berdasarkan detail traveler yang terdiri dari traveler ID, traveler name, dan traveler gender. Untuk contohnya, misal di sini ada 5 nama traveler yang kita ambil berdasarkan gendernya juga tentunya. Next. Kemudian di sini ada dimensi waktu. Dimensi waktu ini dikategorikan berdasarkan mulai dan berakhirnya waktu trip traveler yang terdiri dari date ID sebagai primary key dari dimensi waktunya. Kemudian ada start date, tanggal mulai, dan end date, tanggal berakhir. Di sini juga kami mengambil contohnya 5 dengan start date dan end date tentunya. Untuk dimensi transportasi, ini dikategorikan sebagai transportasi yang digunakan para traveler yang nantinya terdiri dari transportasi ID dan tipe transformasi yang digunakan gitu. Di sini kami mendapati ada 8 tipe transportasi, yaitu ada pesawat, bus, mobil, kemudian ada mobil sewaan, kapal feri, penerbangan lain, dan ada mungkin pesawat juga, kemudian ada subway atau kereta. Untuk dimensi akomodasi ini dikategorikan sebagai tempat tinggal traveler ketika sudah sampai di negara yang mereka tuju atau kota dari negara yang mereka tuju. Itu terdiri dari tipe dari akomodasi dan tentunya primary key-nya itu akomodasi ID. Di sini kami mendapati 8 juga.
Contohnya itu ada Airbnb, guest house atau rumah tamu, hostel, kemudian ada hotel, resort, riot, tempat penyewaan rental liburan atau vacation, kemudian ada villa. Untuk dimensi traveler nationality atau kebangsaan dari si travelernya ini itu dikategorikan sebagai asal negara atau tempat kelahiran si travelernya. Terdiri dari traveler nationality ID dan traveler nationality. Di sini kami mendapati 8 juga. Untuk kebangsaannya ada Amerika, Kanada, Korea, Inggris, Vietnam, Amerika, kemudian ada Australia dan Brazil. Untuk dimensi geografi ini dikategorikan berdasarkan destinasi atau tujuan si travelernya. Ada trip ID sebagai primary key dan tempat destinasinya. Di sini kami mengambil contohnya 5 data ya. Ada London, Phuket, Bali, New York, sama Tokyo. Next lagi. Nah, ini adalah facts table-nya atau gabungan dari primary key yang tadi dari dimensi tersebut. Nah, ini setiap baris dalam tabel ini tuh mewakili satu perjalanan atau liburan dari si orang traveler itu. Dengan informasi terkait seperti tanggal perjalanan, biaya akomodasi, biaya transportasi, dan durasi. Dan dengan data ini dapat melakukan berbagai analisis terkait perjalanan, seperti total biaya perjalanan, biaya rata-rata akomodasi, atau durasi rata-rata perjalanan berdasarkan beberapa dimensi yang ada dalam tabel. Oke, selanjutnya akan masuk ke tahap implementasi. Nah, di sini saya yang akan menjelaskan bagian implementasi, saya Ramzi Mubarak dengan NRP 16.201.004. Oke, di sini ada beberapa dimensi. Saya akan mengambil satu sampel yaitu dim transportasi. Pada dim transportasi terdapat beberapa tool yang digunakan seperti Excel search, data conversion, sort, script, komponen, dan OLEDB destination. Nah, untuk Excel source ini digunakan untuk mengambil data dari Excel. Nah, untuk di sini kita pilih dulu filenya lewat sini. Jika sudah, akan muncul pada name of the sheet ini. Nah, selanjutnya itu kita ke kolom, pilih bagian mana sih yang mau diambil datanya. Nah, pada tahap ini kan kita akan memasukkan transportation. Nah, kita pilih transportation tipenya. Oke, selanjutnya ada data konversi. Di sini kita mengkonversikan transportasi type ke copy of transportation dengan tipe data string length 20. Lalu, setelah dari situ akan melakukan sorting. Sortingnya berdasarkan copy of transportasi type. Di sini kita menggunakan ascending dan remove row with duplicate sort value agar tidak ada data yang duplikat. Oke. Pada bagian script komponen di sini berfungsi untuk kita membuat ID secara otomatis dengan cara menambahkan output di kolom ID dan mengganti script yang ada di script transformation editor dengan menambahkan beberapa codingan seperti integer i sampai dengan 1. Dan untuk pada public override void input ini terdapat beberapa penambahan seperti row titik id sama dengan i yang nantinya akan ditambah setiap ada pengulangan, ditambah 1. Oke. Selanjutnya ada OLEDB destination. Di sini untuk memasukkan data ke OLEDB ke file yang mana sih? Nah, jika sudah, kita di sini akan memapping. Contohnya di sini kan tadi kita sudah membuat script ID. ID ini akan kita sandingkan dengan transportasi ID. Jadi ID yang sudah kita buat akan otomatis terisi pada transportasi ID. Begitu juga pada copy of transportation, nantinya akan disandingkan dengan transportasi yang akan diisi otomatis. Oke.
Begitu sudah kita jalankan transportasi, lalu akan muncul beberapa data yang sudah dimasukkan seperti tadi ada train, ada subway, ada bus, ada car, dan lain-lain. Mungkin sekian dari implementasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, barusan sudah kami beberkan atau beri penjelasan tentang laporan yang sudah kami buat mengenai studi kasus dari travel trip kelompok G ini. Jika ada kekurangan, mungkin bisa dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok G ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyaknya dan sampai jumpa di temuan yang lainnya mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap. Udah matiin.